Media sosial ibarat hutan rimba di era teknologi. Bagi yang terlatih, pengguna media sosial bisa mendulang sukses dari teknologi tersebut. Tapi bagi yang terbuai bisa tersesat di dalamnya dan jadi buruan predator yang menyamar jadi sosok yang ramah. Tajam ada di dalam mobil. Adapun modus operandi daripada pelaku ini melakukan pencurian dengan kekerasan. Bagaikan serigala berbulu domba, pemuda 24 tahun yang tidak terlihat menyeramkan, tapi nyatanya telah menyekap dan merampok seorang janda berusia 40 tahun di Jombang, Jawa Timur. Kejahatannya itu terungkap hingga polisi menangkapnya. Ia memikat korban dengan menjadi sosok yang berbeda saat berkenalan di media sosial. Pria itu mengajak korban bertemu di salah satu kamar hotel di Mojo Agung, Jombang. Saat sedang berduaan di kamar, tiba-tiba muncul pria lain yang membawa senjata tajam. Ternyata pria 38 tahun itu berkomplot dengan pemuda di dalam kamar untuk merampok korban. Barang berharga dan mobil korban lalu dibawa kabur. Janda itu terkejut dan tidak percaya. Sosok pemuda idaman di media sosial ternyata penjahat di dunia nyata. Gawat. Kenapa kamu lari kamu ya dari mobil? Berkat alat pelacak kendaraan GPS, mobil yang disewa korban terlacak. Hingga kedua tersangka ditangkap dan terancam kurungan 9 tahun penjara. Tajam ada di dalam mobil. Motifnya pencurian. Pencurian memang sudah menyasar korban. Modus awalnya menjebak korban dengan modus kencan, diajak kencan, kemudian rekan daripada pelaku datang langsung melakukan pengancaman menggunakan satu buah celuri tersebut. Penjahat berkedok pria idaman di media sosial juga pernah diringkus polisi di dalam bus antar kota antar provinsi. Saat mencoba kabur dari Klaten, Jawa Tengah, ia ditangkap di wilayah Ungaran, Semarang. Sama seperti kasus di Jombang, Jawa Timur, pria 31 tahun ini berkenalan dengan seorang wanita di media sosial. Seminggu berkenalan, keduanya pun bertemu di sebuah warung di Klaten, 15 Februari 2026. Tersangka lalu pura-pura pinjam motor korban dengan alasan untuk membeli rokok. Tapi ternyata ia tidak pernah kembali. 16 jam usai korban membuat laporan polisi, tersangka ditangkap dan menghadapi pidana maksimal 5 tahun penjara. Kriminolog menyebut ada sejumlah faktor yang membuat seseorang mudah percaya dengan sosok di media sosial. Ketika mereka memiliki kenalan baru atau mereka sudah nyaman dengan seseorang atau bahkan mereka tidak mengenal seseorang tapi setiap hari melihat sosok itu di media sosial, biasanya mereka mengalami ilusi kedekatan, di mana mereka merasa sangat-sangat mengenal si sosok itu. Dan yang kedua, biasanya ada kebutuhan emosional yang sebelumnya tidak terpenuhi. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki suami, atau seseorang yang merasa sepi dalam hidupnya. Agar tidak jadi korban pergaulan dunia maya, kenali tanda-tandanya. Biasanya mereka terlalu cepat membuka diri. Membuka diri itu bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk dihargai, layak untuk dicintai, dia adalah orang yang aman. Mereka biasanya itu selalu mengarahkan ke ruang privat. Dia ingin menguasai korban, di mana ketika dibawa ke ruang privat, misalnya di kos-kosan atau di hotel, pelaku mempunyai situasional kontrol, yaitu bisa mengontrol korban itu sendiri dan membuat korban tidak bisa melarikan diri. Minim jejak sosial, karena pada dasarnya pelaku ini selalu menunjukkan atau mempresentasikan dirinya yang terbaik itu, bahkan biasanya bukan dirinya sendiri. Bagai pisau bermata dua, media sosial bisa membawa kebaikan bagi yang bijak. Tapi bagi yang terlena, teknologi itu berbahaya. Tidak hanya kehilangan harta benda, tapi bisa sampai kehilangan nyawa. Tim MTech Media melaporkan.